سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري من حضرة من البغدادي لحضرة الشيخ أبو قادر الجيلي لحضرة الشيخ مسلمان المدني لحضرة مهاجر أحمد بن عيسى لحضرة بقي المعظم محمد بن علي فعلوي لحضرة الشيخ عبد الرحمن سكبي لحضرة الشيخ أبو بكر بن سليم لحضرة هابي عمان الأنفاس لحضرة هابي عبد الحدد لحضرة الشيخ راشد البجلي لحضرة الشيخ فيصل الأنوارتين لحضرة الشيخ سيدنا عبد البني لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البجلي ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا أن الله يعلى درجات الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام بذلك غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيات أن الله ينمي قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام كلا إحنا تنتهي بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في درجات سبوات daripada kitab An-Nawawi. Al-Hikayatu Tsaminatu wa Tsalasun, hikayat yang ke-38 Fitijarati ma'allahi ta'ala, itu pada berdagang bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma hukiya, dan daripada dihikayatkan annahu kana fi baiti Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya di dalam rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu khamsatu anfusin, ada 5 orang. Yang pertama Fatimatu Sayyidatuna Fatimah, wal Hasanu wal Husainu, dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wal Harithu, dan Sayyidina Harith. Famakathu thalathata ayyamin lam ya'kulu, mereka menetap di rumah itu 3 hari, lam ya'kulu, tidak makan. Mereka tidak makan tapi tidak mengeluh dan lain-lain. 3 hari kita 1 jam pada makan, mengeluh, apalagi belum masak, apalagi mentah. Kemudian makan, moodnya mentah, dia makan aja, nanti awal dimakan. Wa kana li Fatimata izarun, adalah bagi Sayyidatuna Fatimah izarun, memiliki selendang, ada yang mengatakan sarung. Fadafa'athu ila Ali radhiyallahu anhu, yang kemudian menyerahkan oleh Sayyidatuna Fatimah kepada Sayyidina Ali sarung atau selendang tadi, liyabi'ahu, untuk dijual. Dari keluarga Nabi, ada yang sugihnya, ada yang kayanya, dijual selendang atau sarung Sayyidatuna Fatimah. Faba'ahu, maka menjual akan dia oleh Sayyidina Ali bisittati darahima, dengan harganya 6 dirham. Dirham ini uang perak. Wa tasaddaqa biha 'alal fuqara'i, setelah dijual oleh Sayyidina Ali, beliau sedekahkan 6 dirham itu kepada orang-orang fakir. Tadi bawa ke rumah. Falaqiyahu Jibrilu bi surati adamiyyin, pada waktu itu maka menemui akan Sayyidina Ali oleh malaikat Jibril berwujud manusia. Wa ma'ahu naqatun min nuqil jannati, bersama malaikat Jibril membawa unta yang berasal dari unta surga. Faqala lahu, berkata malaikat Jibril kepada Sayyidina Ali, ya Abul Hasan, wahai ayah Hasan, kunyahnya Abul Hasan, ishtar minni hadhihi naqata, belilah unta ini dariku. Faqala lahu,
Sayyidina Ali kepada malaikat Jibril tadi, mau berwujud manusia tidak tertahu. Laisa ma'i thamanuha, kata Sayyidina Ali, ulun tidak mempunyai uang untuk membelinya. Qala binasiati, berkata malaikat Jibril dengan batempo, atau bahasa sekarang bayarnya kredit pada cash kata. Qala bikam tabi'aha, berkata Sayyidina Ali, berapa, berkata Sayyidina Ali, bikam tabi'aha, berapa engkau menjualnya wahai seorang laki-laki. Qala bimi'ati dirhamin, dengan seharganya 100 dirham. Mana Sayyidina Ali tidak menang? Aku tadi besi duit 6 dirham aja. Fashtaraha minhu bidzalika wa akhadha bizimamiha. Pada waktu itu maka Sayyidina Ali pun membeli unta itu, bidzalika wa akhadha bizimamiha, dan membawa pulang dengan mengikuti tali kekangnya, memegang tali unta tadi. Wa dhahaba fastaqbalahu Mikailu ala surati Arabiyyin. Setelah di tengah perjalanan, maka Sayyidina Ali bertemu dengan seorang laki-laki yang berwujud Arab Badui. Itu adalah malaikat Mikail yang berwujud Arab Badui, kampung. Di malaikat Jibril tadi berwujud manusia yang baik, ada malaikat Mikail berwujud Arab Badui, usang asik, rambutnya berdabu, muka kada terawat. Faqala lahu, berkata Arab Badui tadi, atabi'u hadhihi naqata ya Abul Hasani, apakah engkau menjual unta ini wahai Abul Hasan? Qala na'am, kata Sayyidina Ali, ini. Nanti itulah bertempo numpar barang itu ada lawas, ada yang menawari dijual lah, untung banget. Itu jual kendaraan, ada selang lagi bahan per rumah, coba lelang. Qala dikam istaraitaha, baik, berapa engkau membeli akan dia, akan unta itu? Qala bimi'ati dirhamin, dengan 100 dirham pas. Namanya malaikat mencoba. Qala ana ashtariha bilibihik 60 dirhaman, kata Sayyidina Mikail tadi, berwujud Arab Badui, aku membelinya dengan keuntungan 60 dirham, kata Sayyidina Mikail. Fata'aha lahu bidzalika, maka setelah itu menjual kepada orang Badui tadi, pada Mikail. Padahal kemudian setelah dijualnya, pada fa'alahu mi'atu wasittina, Sayyidina Ali menerima uang dari orang asing itu, dari Mikail tadi, dengan jumlahnya 160 dirham, diberikan keuntungan bertambah. Padahal laqiyahu ba'iha al-awwal, setelah itu diterima beliau duitnya, maka Sayyidina Ali pun langsung pergi menemui penjual unta yang pertama. Dari siapa? Malaikat Jibril menang ini. Wahwa Jibril qala lahu, dicari oleh Sayyidina Ali, saya bertamu mendapat. Faqala lahu qad bi'ta hadhihi naqata ya Abul Hasan. Malaikat sudah tahu. Wahai Abul Hasan, engkau sudah menjual kolam unta yang tadi? Qala na'am, ya Sayyidina Ali, inggih. Qala fa'tini haqqi, kata malaikat Jibril yang berwujud manusia, maka berikan olehmu hakku, artinya bayar. Pada fa'alahul mi'atu, maka menyerahkanlah bagi Sayyidina Ali kepada malaikat Jibril itu yang berwujud manusia 100 dirham.
Wa baqiya ma'hu sittun, dan tersisa bersama Sayyidina Ali as-sittuna dirhaman, 60 dirham, artinya bahujung. Padahal sih tidak mengambil ujung, tapi malaikat Mikail yang memberikan ujungan. Kiasnya apa? Pedagang boleh berujung, tapi jangan banyak. Misalnya harganya 100.000, 150.000, apa tak masukin. Tapi kalau subinya selamat aja. Fadhahaba biha ila baitihi 'inda Fatimah. Pergilah setelah itu Sayyidina Ali menuju ke rumah beliau, dan waktu itu menunggu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Fadhabbaha baina yadayha. Maka setelah itu kata Sayyidatuna Fatimah, dari mana menggenggam Sayyidina Ali akan duit yang tadi? Lalu kata Sayyidatuna Fatimah, dari mana dia mendapatkan ini wahai suamiku? Faqalat lahu min aina laka hadha? Qala tajartu ma'allahi. Kata Sayyidina Ali, aku telah berdagang bersama Allah Ta'ala bisittati dirham, dengan memperoleh 6 dirham. Fa'tani sittina dirhaman, maka memberikan orang yang membeli. Faktani, maka uang yang diberikan Siti Fatimah hasil penjualan selendang itu. Kemudian Sayyidina Ali memberikan 60 dirham kepada, kata Sayyidina Ali, kemudian aku menjual 6 dirham, kemudian aku menjual. Sekalinya ada orang Badui. Di Sayyidina Ali banyak kisahnya, ada unta tadi. Setelah itu apa? Diberikan kepadaku 60 dirham. Setiap dirham, 1 dirham berlipat 10. Kemudian pada waktu itu Tsumma ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya si Fatimah, kenapa dia jual 6 dirham? Apa kisahnya? Setelah aku jual 6 dirham, aku sudah makan anak fakir miskin. Ini Sayyidina Ali. Pada waktu itu aku ketemu tengah jalan, ada seseorang laki-laki minta dijual anakmu. Dijual apa? Jual unta. Ada lawas, kemudian anak kalinya. Aku kalihan dengan 60 dirham tadi. Setelah itu menceritakan jahilan Nabi, Sayyidina Ali mendatangi lawan Nabi SAW. Akhbar wabil kisah, menghabarkan Sayyidina Ali dengan kisah tersebut. Waqala lahu, berkata Sayyidina Ali, ya Ali, al-ba'i'u Jibrilu. Kata Nabi, wahai Sayyidina Ali, yang menjual itu malaikat Jibril. Wal mushtari, yang membelinya Mikailu, malaikat Mikail. Wan naqatu, sedangkan unta yang engkau jual itu markabu Fatimah yaumal qiyamah, yang menjadi kendaraan Siti Fatimah pada hari kiamat nanti. Qala lahu, kemudian Nabi berkata, ya Ali, a'taita thalathan lam yu'tiha ghairaka. Wahai Sayyidina Ali, engkau ini, kata Nabi, hidup dalam kesederhanaan, artinya tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan kelebihannya lagi, engkau Sayyidina Ali, kata Nabi, diberikan 3 macam yang tidak pernah diberikan 3 macam ini kepada selain engkau. Apa? Kata Nabi, laka jauzatu sayyidati nisa'i ahlil jannah. Pertama, engkau memiliki seorang perempuan yang menjadi pemimpin perempuan nantinya di dalam surga, itu Sayyidah Fatimah. Walaka wildani, dan bagi engkau memiliki 2 anak, yang kedua anak itu Sayyidah, pemimpin syababi ahli jannah, pemimpin pemuda di surga nantinya. Walaka sihrun, dan bagi engkau punya mertua, huwa sayyidul mursalin, itu pemimpin seluruh rasul. Maksudnya aku tidak untung ikam ini. Fashkurillaha ta'ala, maka bersyukurlah olehmu kepada Allah Ta'ala ala ma'atahullah, apa yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada engkau. Wahmaduhu bima aulak, dan
pujilah akan Allah Ta'ala bima aula, yang adalah itu adalah kekuasaan bagimu. Biasa kita memiliki sesuatu di rumah, apa yang di rumah itulah milik kita, harta kita. Contoh harta yang nyata ya anak, harta nyata Allah abadi kecuali sudah sampai umurnya. Bahkan ada rumah kalau ada. Al-hikayatu tasi'atu wa thalasun, hikayat yang ke-39 fi thamarati as-sadaqati al-a'idati 'alal amwat, pada buah sedekah yang kembali kepada mayat. Hukiya an Abi Qilabah, diceritakan daripada Abi Qilabah, annahu ra'a fil manami maqbaratun, bahwasanya beliau melihat dalam tidur beliau ada sebuah kuburan. Karena kuburaha qad insyaqqat, seolah-olah kuburnya itu atau makam itu terbelah. Wa anna amwataha kharaju minha, dan sungguhnya mayat-mayatnya itu keluar dari kuburnya. Wa qa'adu ala syafiril kubur, dan mereka dudukan di samping kubur. Wa ka'anna baina yaday kulli wahidin minhum tabaqan min nurin, di antara tangan-tangan mereka itu membawa talam dari cahaya. Jadi orang mati, makanan mereka ada bisi talam dari cahaya. Wa ra'afina bainahum rajulan, dan beliau melihat dalam mimpi itu satu orang daripada kubur yang berada di sekitarnya, keluar dua orangnya. Lam yara baina aidihi, tidak melihat dia di antara dua tangannya, nuran, akan cahaya yang berasal dari talam itu. Fasa'alahu, maka menanya akan dia oleh Abi Qilabah. Wa qala lahu, berkata baginya oleh Abi Qilabah, mali ara nuran baina yadayka, wahai bulan bin bulan, tidaklah aku melihat di antara engkau akan cahaya di antara dua hadapan engkau. Qala, berkata si bulan itu, inna lihaula'i auladan wa asdiqa'a, bahwasanya bagi mereka yang punya talam itu, dia memiliki anak-anaknya dan memiliki teman-temannya. Yad'una lahum, mereka itu mendoakan bagi mereka. Wa yatasaddaquna 'alaihim, dan mereka berikan pemberian sedekahnya dan dihadiahkan oleh mereka. Wa hadan nuru mimma ba'athu ilaihim, dan adalah cahaya ini daripada sesuatu yang dikirim mereka kepada yang sudah meninggal yang ada ini. Wa inna li, dan sedangkan aku ini, sesungguhnya aku ini waladan, punya anak, ghairu salihin, yang tidak soleh, tidak taat. La yad'uli, inya sudah jangan tidak pernah mendoakan bagiku. Wala yatasaddaqu li ajli, dan tidak pernah bersedekah gasan untuk apa? Hasilnya untuk sedekah tadi. Fala nurun li, maka tidak ada cahaya bagiku. Wa inni akhdaru min jirani, dan sesungguhnya aku merasa malu daripada tetanggaku yang di samping kubur ini. Tadi kubur tetangga itu, bayikan kuburan keluaran juga. Tadi juga tetangga. Sedih aku aja. Falamma intaba Abu Qilabah, manakala terbangun oleh Abu Qilabah, da'a ibna rajuli, dia tahu dan memanggil anak seseorang laki-laki al-maiti yang meninggal itu. Wa akhbarahu bima arab, dan menghabarkan akan dia dengan apa yang dia lihat dalam mimpi itu. Wa qala ibnu, maka berkata baginya anaknya, ama ana faqad tubtu, kata si anak, bahwasanya sekarang engkau menceritakan aku bertaubat, tidak lagi mengulangi perbuatan yang tidak baik, dan tidak lagi aku ini tidak peduli kepada orang tuaku tadi. Wala a'udu ila ma kuntu alaihi, thumma aqba ala ta'ati, thumma aqbalu ala ta'ati, kemudian pemuda tadi yang anaknya itu menghadap kepada Allah Ta'ala ala ta'ati,
kuitannya mengharapkan apa? Mengharapkan talam yang isinya nur dari cahaya. Wa du'a li abihi, dan selalu mendoakan kepada ayahnya, wa sadaqatil ajlihi, dan bersedekah karena ayahnya yang telah meninggal tadi. Tsumma ba'da muddatin, kemudian setelah beberapa masa, beberapa waktu, ra'a Abu Kilabah tilkal maqbarati, kemudian Abu Kilabah termimpi lagi melihat kuburan itu ala halihal awwalu, atas keadaan yang seperti itu juga terbuka. Wa baina yaday dzalika rajuli, dan melihat dia di antara tangan-tangan lelaki atau orang-orang dalam kubur tadi, nuran aziman, adalah memiliki cahaya yang besar. Seorang laki-laki tadi memiliki cahaya yang lebih terang pada yang lain, asalnya tidak kulihat. Kemudian pada malam berikutnya didoakan anaknya berbuat taat, awwa'u, cahayanya lebih terang, minasyamsi, dari matahari, wa akmalu min nuri ghairihi, dan lebih sempurna dari cahaya yang berasal dari talam yang lainnya itu. Faqala rajulu, berkata laki-laki yang dapat talam yang nyerap tadi mengisi cahaya, ya Aba Kilabah, wahai Aba Kilabah, jazakallahu anni, mudah-mudahan Allah Ta'ala membalaskan engkau daripadaku ini khairan, engkau mendapat kebaikan. Fabi qaulika, dengan perkataanku kepada, dengan perkataan engkau kepada anakku, engkau beritahukan anakku itu, naja ibni minan hiron, aku selamat daripada api neraka. Wa najautu ana, dan aku selamat daripada rasa maluku daripada tetanggaku yang di samping kubur ini. Anakku selamat dari api neraka, dan aku selamat atau hilang sumpah daripada tetanggaku yang di kubur ini. Walhamdulillah. Ternyata kita dah mimpi ini. Berarti dia punya mimpi orang meninggal, berarti kadang ini sesuatu. Yalah, ya Allah. 3 tahun ini mimpinya ini Ayu ikam ini bakalan begini, aku hartaku dimakan aja, warisanku diambil aja, begininya ada. Ya Allah, punya orang harta mimpi berarti selamat tadi sudah, berarti aman aja dan kubur tadi. Jadi biasa bilangnya di mimpi orang, nah di kubur berarti minta gitu. Yang gitu macam-macam sudah mimpinya. Kayak aku supaya sudi, jangan supaya kau mahadiah ikam pulang. Yang itu dipanggil. Makanya orang meninggal bisa buat kesudian. Al-Hikayatul Arba'un, hikayat yang ke-40, Pilqona bil qalil, pada merasa cukup dengan yang sedikit. Qana'ah bil qalil. Hukiyaan Uwais al-Yamani, olah dikatakan daripada Uwais al-Yamani atau dikenal dengan Uwais al-Qarni, olah berkata, karena rajulun lahu arba'atu auladin, adalah dahulunya ada seorang laki-laki, kata beliau, mempunyai 4 orang anak laki-laki. Pamaridho, maka sakit ayahnya. Qala ahaduhum lahum, maka berkata salah seorang kakaknya bagi mereka saudaranya itu, imma an taquluhu wa laysa lakum min iratihi, ada kalanya kalian itu mengurus orang tuakah, wa laysa lakum min iratihi, tapi orang tua kita tidak ada warisan sama sekali. Kayak mengurusi maharagunya. Huwa hatta, sampai mengurusinya, ada namanya hatta mata, sampai meninggal orang tuanya tadi. Walam yakhud Allahu minal mirath, tidaklah seseorang laki-laki dari kakaknya tadi yang lainnya menjauhan keadaan maharagunya, nang takuan maharagu, dan tidak mengambil bahagiannya daripada warisan, karena habis maharagu kuitan gitu.
Yang lainnya pada senang bagi-bagi aja. Karena mau dibagi, yang lain bupahan. Yang lain terjadi ini Allah. Dengan mau banyak, tulisannya kan bagi bupahan, hilangan. Kita mengenal berbagi percumulan. Mengenal talinya tuh. Talinya itu mengenal bagi warisan. Dan jawabannya kalau menang ini bisa menjawab pesawat kalau dia datangi. Faqila lahu bil manam, maka dikatakan pada apa? Pada tidur atau mimpi. Dan mimpi kakaknya yang tertua ini setelah maharaku orang tuanya yang meninggal. Ikti makana kada wa kada, datanglah olehmu ke tempat ini dan ini, dan ambillah daripada bahagian engkau mi'ata dinarin 100 dinar, walaysa fiha barakatun, tetapi tidak ada berkahnya. Dimimpi oleh seseorang, jika karena mahara kupuitan engkau, ambil bagian engkau di tempat itu 100 dinar, tapi tidak berkah. Fa asbaha wa dzukira dzalika li imratihi, setelah waktu subuh menyebutkan yang demikian itu akan mimpinya oleh suaminya tadi, li imratihi, untuk pada istrinya. Qalat lahu, berkata istrinya bagi suaminya, khudha, ambil oleh dia akan dia. Dia tadi kita tempatnya ambil situ bagian dia 100 dinar. Fa'aba, lakinya tidak mau, enggak, karena kan berkat. Wa fil lailatis tsaniyah, pada malam yang kedua, qila lahu, mimpi lagi suaminya ini, anak saudara tertua dari 4 bersaudara tadi. Ikti makana kada wa kada, datanglah olehmu akan tempat ini. Wa khudh anhu, ambillah olehmu asyratu dananira, 10 dirham. Kurang dari 100 dinar, 110 dirham dari duit emas, itu perak pulang. Wala barakata fiha, tapi tidak ada berkah padanya. Fasyawara imra'atahu, maka dia laki-laki itu esok paginya mengisahkan, bermusyawarah dengan istrinya. Faharadathu ala akhliha, istrinya hendak benar menyuruh mengambil uang dinar 10 dinar. Ayo ambil pian, bahagian pian, nyaman, pakai di rumah. Fa'aba, tetap suaminya enggan dan mau. Faja'ahu bil lailatis tsalisah, pada malam ketiganya, mimpi lagi suaminya. Wa qala lahu idhab ila makana kada wa kada, pergilah olehmu ke tempat ini, wa khudh minhu dinaran wahidan, dan ambillah olehmu daripadanya tempat itu dinaran wahidan, 1 dinar aja. Wa fihil barakatu, dan itu berberkah. Tadi 100 dinar ada berkah. Yang kedua tadi 10 dinar ada berkah, yaitu disuruh mengambil 1 dinar berkah. Padahal ilaihi wa akhadahu, besok harinya dikisahkan kepada istrinya, lekas langsung mengambil kepadanya. Wa akhadahu, dibawa. Falamma kharaja bihi ra'a syahsan, setelah mengambil 1 dinar, 1 duit emas, pergi suaminya. Ra'a syahsan, melihat seseorang, yabi'u, menjual, hutaini minas sama, menjual 2 ikung ikan. Melihat penjual ikan dan melihat di sana ada 2 ikan. Faqala lahu, berkata suaminya, bikam tabi'ahuma, berapa engkau menjual 2 ikan ini? Qala bidinarin, harganya 1 dinar, dapat 2. Pas pulang, fa'akhadahuma, maka mengambil
suaminya tadi akan kedua ikan itu bihi wa dhahaba bihi ila baitihi, membawanya sampai ke rumahnya. Fasyaqqa jawbahuma, maka membelah laki-laki itu akan rongga atau kepala ikan, dibelahnya menyiangi. Faidan fihi fi batini kulli minhuma durratun yatimatu, tiba-tiba dibelahnya dalam perut ikan, dalam rongga ikan itu terdapat dari dua ikan itu durratun yatimatun. Apa durratun yatimatun? Ada intan mutiara yang berharga dalam iwak. Penjual itu tahu jual aja. Yang itu kayak iwak di pasar lah, muka iwak mati, yang bawa ke rumah, bala dapat emas, dapat intan, alhamdulillah. Jadi bisa sangka. Dapat iwak mati, sangat iwak kan ada berharga, nanti dalamnya ada bala ada mutiara intan. Padahal bi'ahdihuma ilal malik, melihat daripada mutiara itu, maka pergilah suaminya membawa salah satu dari mutiara itu ilal malik, kepada raja. Artinya apa? Menanyakan intan apa itu. Pada fa'alahu fiha, maka menyerahkan baginya oleh suaminya kepada si raja itu akan intan itu mablaghan kabiran, mendapat gantian yang besar. Karena melihat raja tidak bagus mutiaranya, aku gantinya raja. Tsumma qala lahu, kemudian berkata raja bagi suaminya, hadhihi la tuslihu illa ma'afiyah. Ujar raja, ini pasti ada pasangannya, mutiara ini pasti ada kekambarannya. Fa'ahtaraha, ada kan? Ada. Maka buliklah mengambillah mutiara yang satunya tadi. Wa nu'tika mithlahu, padahaba wa hadaraha, setelah itu menghadirkanlah akan satu mutiara yang diambil dari rongga ikan itu. Fa'atahul mal, memberikan dia kepada malik, kepada raja. Mawa'adahu, dijadikan oleh raja minal mali, mendapat harta yang banyak. Fahasalallahu barakatu walidihi, maka hasillah dengan berkat maharamu orang tuanya yang meninggal tadi. Nah, lainnya ditahan beruntung. Sugih jadinya, kaya jadinya. Kenapa? Berkat maharamu orang tuanya yang tidak ada warisan tadi. Rahimahullah ta'ala. Nah, lain tidak dapat berkah apa? Karena tahu, ujung-ujungnya karena tahu lagi. Karena ini akon aja, membasuhi kuitannya, membasuhi, mengopoki kuit, bahasa lagi mengopoki kuitannya, dan menggendong kuitannya, makan kuitannya. Hari ini makan dia tadi dia menunjul. Memor kan, maksudnya itu menunjul lawis itu jualnya mana? Innalillahi wa inna ilaihi. Saya membantunya menunjul, apa ya? Oh benarnya. Kesempatan punya makan menunjul. Jadi saya ingin tadi tentang tertuan yang paling untung. Al-hikayatul hadiyatul arba'un, hikayat yang 41 fi birril walidaini wa dzambil ujub, pada berbakti kepada orang tua dan mencela ujub atau tercelanya sifat ujub atau bangga. Ukiyaan Daud alaihissalam, dihikayatkan bahwasanya Nabi Daud alaihissalam qara'a yauman fi Zabur, membaca satu hari dalam kitab Zabur, farraqa qalbuhu inda qiraatihi, membaca kitab Zabur dalam hati beliau rasa halus, rasa tersentuh apa yang terjadi di sini. Laisa fid dunya badu minni, di dunia kata beliau tidak ada seorang pun yang lebih baik ibadahnya daripada aku, kata Nabi Daud. Artinya sidik bersidik, aku paling baik ibadahnya daripada yang lain.
tulisan di dalam kitab Zabur. Bahwa Allah Ta'ala ilaihi, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, is'ab ila jabali kada. Wahai Nabi Daud, ada yang lebih baik daripada engkau. Naiklah ke suatu gunung untuk melihat, litara rajulan zarra'an, untuk melihat seorang petani yang buduni fi sab'i mi'ati amin, di atas gunung itu dia menyembahku, beribadah kepadaku selama 700 tahun. Kurangnya 310 pulang naik ke sana. Wa ya'tayyidhu min dzambin fa'alahu, dia melakukan itu karena suatu kesalahan yang telah dia lakukan, suatu dosa. Wa dzalika annahu marra yawman ala sudhin, seseorang itu adalah apa? Menurutku itu bukan kesalahan dosa, tapi menurutnya, wahai Tuhan, bahwasanya mulutnya sudah pernah berbuat dosa. Kalau laki-laki tadi, nah petani tadi, dia melewati suatu hari melewati ala sudhin, lewat dan menaiki atap rumah. Wa kanat walidatuhu tahta sudhi, seseorang tadi naik ke atas rumah, kemudian ibu orang tersebut berada di bawah atap itu dalam rumah. Fa'asabaha syai'un minat turabi min masyihi, lalu dengan tidak sengaja ibunya dalam rumah tadi kejatuhan debu karena langkah kaki seorang petani yang anaknya itu berada di atas atap rumah. Ibu jejak karena kepala ibunya dan gugur debu. Wa innahu a'budu minka fadhhab ilaihi, dan bahwasanya dia itu seorang ahli ibadah yang lebih beribadah daripada engkau Nabi Daud. Fadhhab ilaihi, maka pergilah olehmu kepadanya. Wa basyirhu bil maghfirati minni, dan kabarkan kepadanya bahwasanya mendapat keampunan dariku, kata Tuhan. Fadhahaba Dawud ila jabali, maka pergilah Nabi Daud mendapat wahyu tersebut ila jabali, ke gunung, artinya naik gunung. Wa idza rajulun nakhifun jiddan, dilihat oleh beliau di atas gunung itu seorang laki-laki yang sangat bersih, nakhifun jiddan, kurus. Qadhara 'azmuhu, muncul tulangnya. Kasih makanan, beribadah. Minal ibadati, karena sering beribadah. Warahu muharraman bis salati, dan aku lihat, kata Nabi Daud, dia waktu itu mengucap takbiratul ihram. Aku datang, dia mengucap takbiratul ihram artinya sembahyang. Falamma faraga, manakala telah selesai dia sembahyang, sallama Dawud alaihi salam, Nabi Daud beri salam, wa qala lahu assalamualaikum. Jadi si rajul tadi, man anta, siapa? Qala ana Dawud, aku adalah Nabi Daud. Wa qala, lalu berkata, Lau alimtu annaka Dawudu ma radatu alaika salam, jikalau aku tidak tahu bahwasanya kau Nabi Daud, tidaklah aku menjawab salam. Tapi kau Nabi, aku jawab salam. Lamma waqa'a minka minaz zallati, dan apa yang telah terjadi kepada engkau atau karena kesalahan yang engkau lakukan, artinya aku supaya kamu wajib salam. Wa tabarramat lis-su'udi fil jabali wa lam tastaghfirillah, dan engkau meluangkan waktu naik gunung ini wahai Nabi Daud, akan tetapi engkau tidak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dia naik gunung istighfar lah. Kamu siapa? Kemudian laki-laki yang bertani nanti istighfarlah, enggak lah, tidak jadi oleh si seorang laki-laki.
fa wallahi laqad marartu ala suthi wa kanat walidati tahtahu. Demi Allah, suatu waktu aku jadi naik ke sini. Aku dahulunya Nabi Daud berada di atas atap. Wa kanat walidati tahtahu, dan pada waktu itu bersama ibumu berada di bawah atap. Fanazal alaihi syai'un min turabin. Kemudian setelah itu gugurlah salah satu debu atau sedikit debu dari atap jatuh mengenai ibumu tadi. Fanazal alaiha fakharajtu wali sab'atu sanatan fala adri asakhitatun alayya amradiyatun. Maka aku keluar dari rumah tadi, dan bagiku sudah meninggalkan rumah 700 tahun. Fala adri, maka tidaklah aku tahu apakah ibu itu murka kepadaku atau ridho. Wa ma'a dzalika astaghfirullah, dan bersama itu aku minta ampun kepada Allah Ta'ala. Lau dhanni anna sakhitatun alayya, sangkaanku bahwasanya ibuku tadi murka kepadaku atas gugurnya dabu di atas kepalanya. Lihat Allah anki, supaya aku minta istighfar tadi, Allah Ta'ala meridhakan diaku. Wa taradha anni walidati, dan ibu ridha terhadapku. Wa ana ala dzalika 700 sanatin, dan aku berada di sini beribadah Allah Ta'ala dengan ibuku tidak bersuara lagi. Di sini aku berada untuk apa? Atamarrabu, mengosongkan diri, menyendirikan diri. La atamarrabu lil aqli, tidaklah tujuan aku di sini untuk makan, wala lisyarab, tidak minum. Makhafata azab Allah, karena takut azab Allah Ta'ala. Sedikit saja kalau orang tua tadi, kalau orang tua tidak ridho, tidak senang, takut azab Allah Ta'ala dulu. Fadhhab anni wa qad mana'ani minal ibadati, maka pergilah engkau dariku, wahai Nabi Daud. Wa qad mana'ani minal ibadah, dan sungguh dia sekarang ini menahan diriku beribadah. Dia datang sini mau beribadah benarnya, ulang beribadah di gunung ini, dia mengganggu. Faqala lahu, ujar Nabi Daud, inna Allah, sungguhnya Allah Ta'ala ba'athani ilaika, mengirim kepadaku untuk engkau, la ukhbiraka, untuk mengabarkan kepada engkau, annahu ghafara laka, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni bagi engkau. Wa huwa radin anka, Allah Ta'ala ridha dengan engkau. Wa anna walidataka kharajat minad dunya, dan bahwasanya ibumu meninggal dunia. Wa hiya radiyatun anka, adalah senang atau ridha dari engkau juga. Itu namanya Nabi menyampaikan kepada seorang laki-laki tadi, pernah murka, pernah apa lagi, durhaka. Allah Ta'ala senang orang tuamu meninggal dunia, senang. Wa innaha lam takun tahta sudhi alladhi masyaita alaihi wa lam yusibha turabun. Kata Nabi Daud, bahwasanya orang tuamu tidak berada di bawah atap yang engkau injak, dan tidak tertimpa debu. Kiranya dalam di bawah atap itu ada orang tuanya, sangka anaknya tadi, karena padahal ada tadi Nabi Daud. Falamma sami'a ar-rajulu dzalika, manakala laki-laki mendengar kabar Nabi Daud itu, qala wallahi, ujarnya bersumpah demi Allah, la uhibbul hayata ba'da hadza, aku tidak akan menyukai kehidupan setelah hidupku ini. Artinya sudah ini barang hanya Allah Ta'ala belum mati atau panjang umur. Wa qala rabbi aqbidni ilaika, berkata dia, berdoa, rabbi aqbidni, wahai Tuhan, cabutlah atau ambillah nyawa ulun kepada engkau.
Pamata, doa yang terkabul, mata, meninggal min saatihi, pada waktu itu juga seketika. Rahimahullah ta'ala. Jadi orang yang sampai itu bila berdoa pun doa dimatiakan, seperti dimatiakan. Makanya orang-orang yang sampai itu kan bila yang sudah meninggal tak mudah. Ciri-cirinya bagi dirinya tadi, kadang senyum-senyum saja, kadang biasa-biasa aja. Nah, kalau sudah diberitahukan bahwa ajalnya sendiri sampai tadi, nah, kita tuh kali, ya kan, anak ini sampai aja, anak itu sampai aja. Al-hikayatul tsaniyatu wal arba'un, hikayat yang ke-42, bijazri an uquqil walidaini, pada balasan durhaka kepada orang tua. Hukian Atha bin Yasar, dihikayatkan daripada Imam Atha bin Yasar, anna qauman sabahu wa nazalu fi badiyatin, ada sekumpulan orang melakukan perjalanan dan berhenti di suatu tempat. Pasami'u nahika himaratin, di sana mereka mendengar suara keledai merengek terus menerus mutawatiran. Fa asharahum fantalaku, hal itu membuat mereka mendengar suara itu, mendorong mereka, membuat mereka untuk melihatnya. Suara apa merengek tadi? Wa idahum bi baitin minasyari wa bihi ajuz, ditemukan oleh mereka sekumpulan tadi di mana asal suaranya. Lalu mereka mendengar suara itu berhenti di sebuah rumah yang terbuat daripada pelapa kurma. Pokoknya mereka di dalamnya melihat ada perempuan tua, artinya perempuan yang lanjut usia. Qaulaha qad sami'na nahika himari asurina, mereka sekumpulan tadi berkata, kami mendengar suara keledai sehingga kami lakas-lakas ke sini. Walam nara indaka himaran, dan tidak melihat kami seekor keledai pun di sekitar sini. Oleh sekumpulan kelompok tadi berbicara. Faqalat lahu, maka berkata perempuan yang tua tadi, lahu dzalika, itu adalah suara anakku. Karena yaqulu li, sebelumnya dia memanggilku dengan apa? Ya himarah ta'ali wa ya himarah idhabi. Ujar perempuan yang tua tadi, sebelumnya dia memanggil aku dengan sebutan wahai keledai kemari, wahai keledai pergilah. Pada Allah, maka aku berdoa, kata ibunya, kepada Allah, an yusilahu himaran, bahwa menjadikan dia keledai. Jadi orangnya keledai, orangnya manusia, suaranya keledai. Ibunya kesakitan sudah. Tentunya durhaka luar biasa. Walidzalika lam yazal yanhaqu, maka seperti itulah senantiasa dia bersuara merengek seperti keledai ila sobah, dari pagi, fi kulilatin, pada sampai tiap malam. Faqalulaha, mereka berkata, lawan perempuan, intalqi bina ilaihi linanzurahu, wahai perempuan, tunjukkan kepada mana orangnya. Fantalaqu ilaihi, maka mereka tahu, menuju kepadanya. Wa idza fil qabri wa anaqahu, tiba-tiba si ibu tadi mengajak, mana orangnya, masih hidupkah atau sudah mati? Jadi ibunya, orang sudah mati. Dilihat pada waktu itu, melihat datang penguburnya, mereka langsung kagum atau kaget. Lehernya dibuka, melihat kuburan tadi. Apa yang melihat kuburannya? Lehernya diikat atau dibentuk seperti lehernya keledai. Ka'unukil himar, fala haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi durhakanya kepada ibu tadi, masalahnya tidak baik, lakas kabul. Minta lihat kuburnya, minta bukaan kuburnya.
Ibunya bersuara dari pagi sampai malam suara keledai. Tangan di rumah suaranya saya di kuburan. Nanti di bahaya juga. Turun pada ibu tadi. Kita kelewatan mana sudah seperti ini kejadiannya. Wala haula wala quwwata illa billah al-azim. Ini daripada hikayat Imam Atha bin Yasar, jangan tabi'in. Cukup mudah-mudahan Allah Ta'ala rezeki rahmat Fatimah semua khotimah dijauhkan daripada semua khotimah, dimana tidak kubur bersama Rasulullah suka berus, kita tidak menantikan Allah untuk daripada menjadahi Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin Nabi al-Fatihah. Dia kata Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan